Pemirsa, memasuki hari ke-9, banjir 2 meter masih melanda desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Debit air di desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Ketinggian air bahkan setinggi genteng rumah warga. Selain ratusan rumah warga yang masih terendam banjir, sejumlah sekolah serta kantor desa masih lumpuh akibat banjir yang melanda. Warga tidak bisa beraktivitas. Sementara petugas memperkirakan jika intensitas hujan menurun dan Sungai Citarum serta Sungai Cibeet tidak kembali meluap, maka banjir di sejumlah lokasi akan segera surut. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, Rudi. Hingga saat ini bagaimana kondisi banjir di lokasi Anda? Ya, Dapi dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan untuk update terkini banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tepatnya saya berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat ini. Banjir masih menggenangi, ada ratusan yang berada di Dusun Kampek maupun di Dusun Pengasinan. Dan juga ada di kecamatan yang berada selain di Kecamatan Teluk Jambe Barat, juga ada yang paling terparah yaitu masih di Kecamatan yaitu Pakis Jaya di Desa Teluk Buyung, di mana ketinggian air masih tinggi antara 1 meter hingga 1,5 meter, bahkan ada yang nyaris 2 meter. Memang berbeda dari pagi tadi, banjir sebagian memang juga jumlahnya terus surut. Dapat kami informasikan bahwa untuk kondisi terkini ini seperti gambar yang di belakang saya ini merupakan banjir yang awalnya tadinya di Dusun Pengasinan ini merupakan ketinggian air ini di jalan masih saat ini kondisinya masih 1 meter. Terlebih ini juga saat ini kondisinya Dapi ini masih tergenang banjir yang cukup. Posisi sekarang ini rumah-rumah yang masih tergenang banjir, di antaranya yaitu warga juga di sini masih sebagian yang bertahan, dan juga ada juga yang memang warga yang masih untuk melihat kondisi rumah-rumah mereka. Ya, ini kondisi yang masih tergenang banjir, ketinggian bervariasi ya. Untuk sementara itu banjir yang sudah mulai surut ini berada di lokasi ini ya, tapi ini lokasi yang dapat saya gambarkan, ini lokasi yang persis ini merupakan lokasi yang hampir mulai surut, di mana ini lokasi ini adalah lokasi ini tepatnya yaitu berada di paling selatan ya. Ini merupakan ada beberapa ibu-ibu juga di sini sedang melakukan bersih-bersih, namun mereka hanya sesaat saja, nanti juga mereka akan kembali lagi karena ini di lokasi ini sendiri masih dipadamkan listrik, dan mereka setelah bersih-bersih melihat barang-barang yang berantakan, mereka juga nanti akan kembali ke Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari kawasan Karawang, Jawa Barat. Selamat sore. Pemirsa, hari keempat banjir di Kota Tangerang, ratusan rumah di Kelurahan Priok, Kecamatan Priok, Kota Tangerang masih terendam. Warga masih bertahan di posko pengungsian. Di Perumahan Priok Damai dan Perumahan Mutiara Pluit, banjir masih merendam kawasan permukiman dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Hingga saat ini ada 4 titik wilayah yang masih terendam banjir. Sebelumnya ketinggian air berangsur surut, namun hujan kembali mengguyur wilayah tersebut sehingga air kembali naik. Kita lihat untuk ketinggian air kemarin sudah mulai surut sekitar 1 meter. Namun pagi ini karena semalam sekitar pukul 1 sampai pagi tadi jam 4 turun hujan cukup deras. Jadi ketinggian air kita lihat pagi ini sudah naik lagi.
sekitar 40 cm naiknya. Pemerintah Kota Tangerang terus memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak banjir agar bisa segera surut dan warga dapat beraktivitas kembali. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak dini hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Bekasi kembali terjadi. Banjir dengan ketinggian air 60 cm melanda kawasan Pondok Ungu Permai dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Berani Pak, dipaksain Pak Bowo. Dipaksain. Lihat Mas. Akibat curah hujan tinggi sejak Minggu hingga Senin dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Bekasi kembali terendam banjir. Salah satunya kawasan perumahan Pondok Ungu Permai Sektor 5 Desa Babelan Kecamatan Bahagia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air 60 cm hingga 80 cm merendam badan jalan hingga mengakibatkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mati mesin. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir di jalan tersebut juga akibat saluran drainase yang kurang baik hingga genangan air terjadi. Udah dari kapan nih bikin banjir nih? Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya pasti banjir ya? Iya, di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Warga berharap masalah banjir akibat saluran air yang kurang baik tersebut bisa segera diatasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gilang Yusufan, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca banjir bandang di wilayah hulu Gunung Slamet Pantai Larangan di Tegal, Jawa Tengah dipenuhi lautan kayu. Ribuan batang kayu diduga berasal dari kawasan perbukitan di Kabupaten Pemalang. Simpan dulu kayu, posisi Laut Larangan. Kayunya gede-gede teman. Lautan kayu nyaris menutupi bibir pantai Larangan di Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pasca banjir bandang di lereng Gunung Slamet 2 hari lalu. Ribuan batang kayu ini terbawa banjir bandang dari kawasan wisata Guci dan Pulau Sari, Pemalang. Tak hanya membawa material kayu, banjir bandang juga membawa pipa-pipa air panas ke laut yang diduga berasal dari hulu Sungai Gung, kawasan wisata Guci. Ribuan batang kayu yang terbawa banjir kini dimanfaatkan warga sebagai kayu bakar dan keperluan lainnya. Diperkiraan dari desa-desa itu yang kena gelondor, dari Kuci, dari mana aja yang kena gelondor. Selain kayu apa saja Mas katanya? Ya pertama itu keluarnya ikan nila. Ikan nilanya udah habis, itu keluarnya kayu. Jenis kayu yang terhampar di pantai Larangan pun bervariasi, mulai dari jenis sengon, pinus, albasia, hingga mahoni. Tak hanya kayu, warga juga sempat menemukan ikan-ikan air tawar pasca banjir bandang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, satu korban tanah longsor di Desa Bongas, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan. Sementara petugas terus melakukan pencarian untuk menemukan satu korban yang masih hilang. Sudah ketemu satu Pak Aksen, Ustaz Aksen. Petugas kembali menemukan satu jasad korban longsor di Desa Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan oleh petugas tertimbun oleh material longsor. Korban atas nama Aksinudin itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Meski satu korban telah ditemukan, tim SAR terus melakukan pencarian. Ya, telah terjadi longsor di daerah Siranti, Desa Bongas. Pasalnya masih ada satu orang, yaitu ayah Aksinudin yang hingga kini masih hilang. 15 menit belum ditemukan, kita coba terus melakukan search and rescue ya bersama Basarnas, TNI Polri, warga masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Serta dibantu juga oleh beberapa puskesmas yang ada di Watu Kumpul, di Kadu dan Kecamatan Watu Kumpul.
kita saling bahu-membahu mencoba untuk berjibaku menemukan korban sedapat mungkin, karena dengan kondisi situasi dan cuaca yang seperti ini dimungkinkan ini kalau terus memburuk ya nanti coba kita tarik kembali kalau memang belum ditemukan. Sebelumnya, tanah longsor terjadi pada Minggu pagi di kawasan hutan Desa Bongas. Selain menimbulkan 2 orang korban, sedikitnya 1 hektar padi siap panen tertimbun material longsor. Dua bulan pasca banjir bandang dan longsor Desa Pantelong, Kabupaten Biren, Aceh, hingga kini masih luluh lantak. Sepertiga kawasan permukiman lenyap dan 25 rumah warga tak lagi menyisakan jejak, tergerus derasnya arus berubah menjadi aliran sungai. Karam, tertimbun, dan tenggelam. Inilah kondisi Desa Pantelong 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor yang hingga kini masih dalam keadaan porak-poranda. Dari total luas pemukiman sekitar 7.000 meter persegi, sepertiganya hilang tergerus arus bersama 25 rumah warga yang kini telah berubah menjadi sungai. Bencana besar ini juga merenggut nyawa seorang bayi dan seorang lansia meninggal dunia. Sementara itu, lebih dari 300 rumah warga di desa penghasil jeruk Bali terbaik di Biren ini mengalami rusak parah. Hingga kini, ratusan rumah tersebut belum dapat dibersihkan, masih tertimbun tanah dan lumpur sisa terjangan arus sungai Krueng Pesangan. Ya, kalau kerusakan untuk rumah, yang pertama kita kehilangan wilayah dulu. Kita sepertiga wilayah desa kita kehilangan digerus oleh sungai yang telah membawa lebih kurang 25 rumah yang hanyut beserta dengan tanah-tanahnya. Saat ini 1.398 jiwa belum mendapat hunian sementara atau tempat pengungsian yang layak. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian, sementara sebagian lainnya memilih kembali ke rumah meski harus hidup di tengah puing dan tanah longsor yang belum sepenuhnya dapat dibersihkan. Dari Biren Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Sleman terapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasus suami korban jambret jadi tersangka akibat 2 jambret tewas kecelakaan. Usai jeda kami ulas lengkapnya, tetaplah di iNews Sore.